الله أكبر. اللهم باعد بيني وبين الله أكبر. 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 بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تسلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيؤذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله أكبر. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna sadaqal hadisi kitaballah wa asanal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsuma kunta wa adbi sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Kaum muslimin
jamaah Aidin, Aidat, rahimani wa rahimakumullah. Kaum muslimin yang berbahagia, betapa besar karunia Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Betapa tidak terhingga nikmatnya untuk kita semua. Ada yang kita sadari, namun lebih banyak yang luput dari kesadaran kita. Marilah kita renungkan betapa banyak kedurhakaan kita kepadanya. Betapa berlalunya hari demi hari kita lalai untuk mengibadahinya atau sekedar hanya mengingatnya. Akan tetapi dengan semua kelalaian kita itu, Allah Subhanahu wa taala tidak pernah lalai dan tidak pernah bosan untuk terus-menerus mencurahkan nikmatnya kepada kita semua. Semua kedurhakaan kita tidak menghalangi Dia yang maha perkasa, yang maha pengasih, yang maha penyayang untuk tetap menyelimuti kita dengan kasih sayangnya. Dan hari ini Allah masih mengizinkan kita untuk bersujud kepadanya, untuk bertakbir, bertahlil mengagungkan asmanya, dan untuk bertaubat kepadanya. Kita tidak pernah tahu, boleh jadi inilah sujud terakhir kita kepadanya di dunia ini. Inilah takbir dan tahlil terakhir kita untuknya. Dan inilah taubat kita untuk terakhir kalinya. Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, Idul Adha akan selalu mengingatkan kita kepada insan mulia Nabi Ibrahim alaihissalam dan keluarganya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ah." Sungguh bagi kalian terdapat teladan yang baik di dalam diri Ibrahim dan orang-orang yang bersamanya. Nabi Ibrahim alaihissalam adalah teladan pengorbanan yang tulus. Beliau mengajarkan kepada kita bahwa seorang mukmin harus sepenuhnya hidup untuk sebuah obsesi dan cita-cita yang tinggi. Obsesi dan cita-cita untuk masuk ke dalam surganya, untuk mendapatkan ridhonya. Obsesi dan cita-cita itulah yang membuatnya rela melakukan pengorbanan demi pengorbanan di kehidupan dunia yang terlalu singkat ini. Nabi Ibrahim alaihissalam mengajarkan kepada kita bahwa obsesi dan cita-cita kita sepenuhnya harus selalu diukur dengan keridhaan dan kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang diridhoi dan apa yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya, maka itulah obsesi dan cita-cita kita. Jika tidak, maka obsesi dan cita-cita harus kita hapus dan mesti kita buang jauh-jauh dari kehidupan kita. Karena obsesi dan cita-cita yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala hanya akan membawa kehidupan kita dalam serial malapetaka dan kehancuran yang tiada pernah ada habisnya. Maka demi obsesi dan cita-cita tertingginya itu akan surga, Nabi Ibrahim alaihissalam melintasi gurun Sahara yang kering, di bawah cengkeraman terik matahari dan pelukan malam-malam yang dingin. Dan ia tidak sendiri di dalam perjalanan yang spektakuler itu. Ia mengajak istri dan bayi mungilnya untuk menikmati perjalanan yang penuh dengan obsesi itu. Obsesi akan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Obsesi akan surganya. Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, sudahkah obsesi dan cita-cita kita sepenuhnya untuk Allah? Jika jawabannya sudah,
Maka seberapa besar pengorbanan yang telah kita torehkan, yang telah kita tunjukkan untuk mendapatkan obsesi dan cita-cita kita itu. Maka bersyukurlah jika di tahun ini kita bisa menyembelih hewan kurban. Meski untuk obsesi sehebat surga, untuk obsesi mendapatkan cintanya dari penguasa alam semesta, tentu harusnya lebih dari itu. Nabi Ibrahim alaihissalam tidak diminta untuk menyembelih domba, tidak juga diminta untuk menyembelih unta, tapi Nabi Ibrahim alaihissalam diminta untuk menyembelih anaknya. Nabi Ibrahim diminta mengorbankan putra tercintanya. Akan tetapi beliaulah memang teladan umat manusia. Maka meskipun berat, berkecamuk semua rasa di dalam dada, tapi Nabi Ibrahim alaihissalam tetap melaksanakan perintah Allah yang sangat berat itu. Ia tunjukkan kepada Rabbul Izzati akan ketaatannya, akan kesungguhannya untuk mencari obsesi dan cita-cita tertingginya. Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Kaum muslimin yang berbahagia, hingga saat ini negeri kita yang mayoritas muslim ini terus menerus menjadi panggung tempat dipentaskannya berbagai macam krisis dan tragedi moral yang memilukan. Mereka semua tahu kalau korupsi, kalau berdusta, mengucapkan kata yang bohong, berzina dan melakukan kezaliman itu adalah dosa. Mereka tahu. Akan tetapi karena lemahnya obsesi dan cita-cita akhirat membuat mereka takluk, tidak berdaya pada godaan dunia yang menghancurkan masa depan akhirat mereka. Karena obsesi semacam ini pula, banyak orang tua yang lupa bahwa anak-anaknya membutuhkan kebutuhan yang jauh lebih besar daripada hanya sekedar uang dan jajan. Hanya sekedar fasilitas-fasilitas yang bahkan mungkin melenakan dan melupakan. Mereka membutuhkan, yang mereka butuhkan adalah belian cinta, belian kasih sayang dari kedua orang tua mereka. Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi marilah kita belajar dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Beliau adalah teladan bagi setiap orang tua yang menyayangi anak-anaknya. Beliau mengajarkan kepada kita cara yang benar dalam menyayangi anaknya. Beliau mengajarkan kepada kita bagaimana tidak semua permintaan anaknya untuk diikuti dan dituruti. Ia akan memilih dan memilah mana yang akan menyelamatkan dan mana justru yang akan menghancurkan. Nabi Ibrahim tahu dan paham apa yang harus dilakukan sebagai orang tua dan mana yang terbaik untuk anak-anaknya. Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Nabi Ibrahim tidak memuaskan segala permintaan anaknya, akan tapi beliau mengajak mereka untuk mendekatkan sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan segala kelembutan. Allah berfirman, "Inna Ibrahima la halimun awahum mubin." Sesungguhnya Ibrahim itu adalah seorang yang sangat lembut, pengasih dan selalu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah sifat dan karakter yang harus dimiliki oleh setiap orang tua. Lemah lembut, pengasih, dan yang tidak kalah pentingnya, ia selalu mengajak kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba renungkan doa yang dipanjatkan oleh beliau atas kecintaan kepada anak dan keluarganya. Wa idz qala Ibrahimu rabbi ja'al hadzal balada amina waj'nubni wa nabiyyi an na'budal asnam. Dan ingatlah ketika Ibrahim berdoa,
Wahai Tuhanku, jadikanlah negeri yang kami tinggali ini negeri yang aman, dan jauhkanlah aku serta keturunanku dari menyembah berhala. Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Wahai Tuhanku, jadikanlah aku sebagai orang yang menegakkan salat beserta keturunanku. Duhai Tuhan kami, terimalah doaku. Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Kaum muslimin yang berbahagia, demikianlah kekhawatiran dan kegelisahan Nabi Ibrahim alaihissalam terhadap keturunannya. Karena itu seharusnya kita selalu khawatir jika anak-anak kita akhirnya tidak lagi menyembah Allah, tapi justru menghambakan dirinya kepada dunia, menghambakan dirinya kepada syahwatnya, menghambakan diri kepada sesuatu yang sebenarnya tiada berguna. Karena itu seharusnya kita terus mengikhtiari, terus kekhawatiran kita itu adalah bagaimana ketika anak-anak kita tidak sholat. Kekhawatiran kita itu ketika anak-anak kita tidak mengaji. Kekhawatiran kita itu ketika anak-anak kita bermain dengan orang-orang yang tidak baik. Mereka berkumpul, mereka berbahagia dengan orang-orang yang tidak mengenal Allah sebagai Tuhannya. Mereka hanya memperturutkan hawa nafsunya dan kesenangan sesaat yang justru akan menghancur leburkan masa depannya. Disinilah Nabi Ibrahim alaihissalam sekali lagi mengajarkan kepada kita untuk berani berkorban demi obsesi dan cita-cita akhiratnya. Maka kita harus berani mengorbankan obsesi apa saja. Apakah itu obsesi politik? Jika hanya itu akan menghancurkan masa depan akhirat kita. Kita harus berani mengorbankan obsesi karir dan jabatan, manakala itu akan menghancurkan masa depan akhirat kita. Kita juga harus berani mengorbankan obsesi nafsu, jika itu hanya akan membuat kita menyesal di saat penyesalan tidak akan pernah berguna di padang mahsyar nanti. Semua obsesi keduniaan yang tidak mendukung obsesi akhirat kita, yang akan membuat hidup kita tidak bahagia, maka marilah kita buang jauh-jauh obsesi-obsesi itu. Kita ganti obsesi kita untuk terus mendapatkan kecintaan dan ridho dari sang pemilik alam semesta. Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apapun level dan strata kehidupan kita, strata sosial kita, pasti ada amanah yang dipikulkan kepada kita. Amanah sebagai orang tua, amanah sebagai anak, amanah sebagai santri, amanah sebagai guru, amanah sebagai pemberi kerja, amanah sebagai pegawai, amanah sebagai umat, dan amanah sebagai anggota masyarakat. Maka marilah kita tunaikan amanah-amanah itu dengan penuh rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Janganlah pernah berlaku zalim sedikit pun. Mari kita coba renungkan peringatan Allah Subhanahu wa taala, wala tahsabannallaha ghafilan amma ya'malu zalimuna innama yu'akhiruhum liyaumin tashkhasu fihil absar. Dan jangan pernah sekalipun engkau menyangka Allah akan lalai dengan apa yang dilakukan oleh orang-orang yang zalim. Sungguh Allah hanya mengulur mereka hingga hari di mana pandangan mata mereka terbelalak karenanya. Kepada rekan-rekan generasi muda, kepada para santri, jangan pernah terlena dengan tubuh yang masih kuat, mata yang masih tajam, kulit yang masih kencang, usia yang belum tua. Semua itu sama sekali bukan jaminan bahwa perjalanan Anda di dunia ini masih lama. Sebab tua dan muda memiliki kedudukan yang sama di hadapan kematian. Tua dan muda memiliki kedudukan yang sama di hadapan sang maut, di hadapan malaikat Israel.
Maka kepada para muslimah khususnya, bahwa kalian, Anda semua adalah pilar yang utama atas bangunan sebuah masyarakat. Dan kaum wanita hanya bisa menjadi pilar utama jika mereka tetap berada dalam fitrahnya sebagai wanita, sesuai yang telah digariskan oleh Allah dan Rasul-Nya. Dan hari ini Indonesia yang tertatih-tatih ini menanti kehadiran Anda, para wanita sejati yang membelai dan mendidik anak-anaknya dengan cinta dan kasih sayang, yang terus belajar untuk menjadi ibu dan menjadi guru yang cerdas dan bijak bagi anak-anaknya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, akhirnya di penghujung khutbah ini, marilah kita tundukkan hati dan jiwa kita serta seluruh tubuh kita ke hadapan Allah Subhanahu wa taala untuk berdoa dengan sepenuh keikhlasan dan kesadaran. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Innaka sami'un qaribun mujibu da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Hayyu ya Qayyum ya Dzal Jalali wal Ikram. Allahumma ya Allah ya Fattahu ya Razzaq ya Ghani ya Mughni ya Ahadu ya Samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Duhai Allah yang Maha Pengasih, yang Maha Lembut, kami tidak pernah sanggup menghitung karunia-Mu kepada kami, seperti kami tidak pernah sanggup menghitung berapa banyak kedurhakaan kami kepadamu. Seharusnya kami patuh pada perintah-Mu, tapi kami lebih sering durhaka. Seharusnya kami jauhi larangan-Mu, tapi kami lebih sering mengikuti hawa nafsu. Duhai Allah yang Maha Pengampun, tidak ada yang mampu mengampuni dan menutupi semua dosa dan kesalahan kami selain Engkau. Engkaulah penguasa segalanya. Maka ampunilah dosa-dosa kami ya Allah. Ampunilah kesalahan-kesalahan kami ya Allah. Dosa-dosa yang berserakan di sepanjang hidup kami. Ampunilah ya Allah atas kelalaian kami dari mengingat-Mu. Duhai Allah yang Maha Melihat, yang Maha Mendengar, hari ini untuk kesekian kalinya kami menundukkan jiwa kami dan mengakui betapa seringnya kami durhaka kepada kedua orang tua kami. Tidak jarang kami membantah dan berbicara tidak pantas kepada mereka. Betapa seringnya kami mengabaikan keperluan mereka. Kami seringkali lupa bahwa merekalah pintu surga bagi kami. Merekalah pintu keridhaan Allah atas kami. Maka Allah yang Maha Pengampun, ampunilah segala kesalahan kami, segala kedurhakaan kami, kelalaian kami kepada kedua orang tua kami. Duhai Allah, liputilah kedua orang tua kami dengan ampunan dan rahmat-Mu. Terangilah alam kubur mereka bagi yang telah tiada, dan berikanlah kekuatan beramal soleh kepada mereka yang masih hidup. Jagalah dan cintailah mereka ya Allah. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim. Duhai Allah yang Maha Perkasa dan yang Maha Bijaksana, nun jauh di sana ratusan bahkan ribuan saudara kami sedang melewati episode yang berat di dalam hidup mereka. Namun mereka tetap membesarkan dan mengagungkan nama-Mu di bawah cengkeraman musuh-musuh-Mu yang zalim. Duhai Allah, tidak ada satupun yang luput dari pengetahuan-Mu. Dengan kemahakuasaan-Mu, segerakanlah pertolongan dan kemenangan untuk mereka. Allahumma ansur ikhwanal muslimina fi Falastin. Allahumma ansur ikhwanal muslimina fi Falastin. Allahumma ansur ikhwanal muslimina fi Falastin. Allahumma ansur ikhwanal muslimina al mujahidina fi kulli makan wa fi kulli zaman birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya Allah,
Tuhan yang maha mendengar dan maha melihat, karuniakanlah kepada kami pemimpin yang hanya takut kepadamu. Karuniakanlah kepada kami para pemimpin yang hanya memimpin kami dengan cintanya yang tulus untuk memimpin kami menuju kebaikan dan ridhamu, untuk mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Allahumma ya Allah, yang maha mengabulkan doa, kabulkanlah doa-doa kami. Penuhilah permintaan-permintaan kami. Duhai Allah, kami adalah hamba-Mu yang lemah. Harapan kami hanya kepadamu. Engkau yang maha mendengar. Engkaulah penguasa satu-satunya hari yang hak. Engkaulah sebaik-baik pemberi di antara yang memberi. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.